Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sanaria dengan NIM D011935 dari kelas sipil A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan oleh salah satu dosen pengampu kami pada mata kuliah SMK 3. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem ketiga perancah pada pekerjaan konstruksi. Definisi perancah. Permenaker nomor 1 tahun 1980 pasal 1 huruf M berbunyi, perancah adalah bangunan pelataran kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan dan alat pada setiap pekerja konstruksi termasuk pemeliharaan dan pembongkaran. Adapun jenis-jenis perancah, 1. Berdasarkan penggunaannya dibagi dua, yaitu perancah struktur, yaitu untuk menopang formwork atau rangka, perancah finishing untuk pelataran kerja pet. Adapun gambar dari kedua perancah ini, yaitu gambar pertama adalah perancah struktur dan kedua perancah finishing. Selanjutnya berdasarkan jenis strukturnya terbagi atas 3, yaitu perancah penopang, perancah gantung, dan perancah jenis lainnya. Ini adalah gambar perancah penopang, kemudian gambar perancah gantung, dan gambar perancah jenis lainnya. Kemudian berdasarkan jenis bahan dan bentuknya dibagi atas A. Perancah frame, B. Perancah kayu, C. Perancah pipa. Ini adalah gambarnya. Gambar pertama itu perancah frame. Adapun komponen-komponen dari perancah frame ini bisa kita lihat sendiri. Pertama itu rangka utamanya, pelang penguat, batang memanjang, lantai kerja, penyambung dan pengunci sambungan, adapun dan sepatu perancah. Material utama dari perancah frame adalah pipa baja yang memenuhi syarat untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi. Gambar kedua yaitu perancah kayu, dan gambar ketiga itu perancah pipa tunggal. Kemudian selanjutnya itu perancah tiang lantai pelat, perancah siku penumpang, perancah bergerak, dan perancah kuda-kuda. Ini adalah gambar pertama itu perancah tiang tunggal plat lajur, perancah beroda, perancah dengan penunjang siku, dan perancah gantung. Kemudian ada perancah persegi, perancah gantung, perancah tumpang sudut, perancah mekanik, dan perancah dongkrak pompa. Ini ada gambar pertama itu perancah kuda-kuda, gambar kedua itu perancah tumpang sudut, gambar ketiga itu perancah persegi, dan ada perancah bertenaga mekanis, dan terakhir itu beberapa perancah jenis lainnya. Kemudian penggunaan perancah yang aman. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan perancah. Pertama, beban yang diterima perancah harus merata untuk mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Kedua, dalam penggunaan perancah harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Ketiga, perancah tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Keempat, tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan perancah sewaktu ada angin kencang. Kelima, untuk mencegah kerusakan bahan perancah harus dipasang dengan hati-hati. Keenam, perancah yang diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang digunakan. Kemudian terakhir, lantai kerja harus diberi agar pengamanan apabila tingginya lebih dari 2 meter. Selanjutnya, adapun sebab terjadinya kecelakaan jika salah menggunakan perancah. Adapun kecelakaan perancah yang keseringan terjadi, di antaranya yaitu pekerja jatuh dari tempat tinggi, material dan alat jatuh mengenai pekerja lain dan orang-orang di sekitarnya, perancah yang kurang aman jatuh menimpa pekerja,
keempat terpeleset, tergelincir, kemudian terakhir kelebihan beban dan atau beban terkonsentrasi di satu titik yang mengakibatkan perancat tersebut roboh. Ini adalah gambar sedikit gambar mengenai kecelakaan yang biasa terjadi. Kemudian adapun upaya pencegahan kecelakaan tersebut. Di antaranya itu platform yang terpasang pada perancat atau pada struktur bangunan harus dipasang dengan aman, dibuat secara leluasa, diberi rel atau pagar pelindung sepanjang tepi dan diberi papan pelindung tepi. Kemudian gunakan perancat yang sudah diperiksa sesuai pemasangan label tanda aman. Selanjutnya mengikat material agar tidak jatuh. Batasi jumlah beban dan terakhir ikat peralatan ke pinggang atau tubuh agar peralatan tersebut tidak jatuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.